Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Saya William Brindengan. Saya Muhammad Fauzi. saya Pujeli Ernitagulo Dan saya Fadlia Ifufulageva. akan mendiskusikan tentang kawasan ekosistem mangrove. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, kita akan mendiskusikan apa itu ekosistem mangrove. Untuk pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu ekosistem mangrove. Untuk pengertian dari ekosistem mangrove, apakah ada yang bisa menjelaskan? Jadi, mangrove adalah jenis tanaman dikotil yang hidup di habitat air payau dan air laut. Hutan mangrove merupakan komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi oleh beberapa jenis. Hutan mangrove mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut air pantai berlumpur. Nah, habitat mangrove bisa kita jumpai di tempat pertemuan antara muara sungai dan air laut, yang kemudian menjadi perlindungan daratan dan gelombang laut yang besar. Baik, terima kasih penjelasan dari William. Nah, setelah kita mengetahui pengertian apa itu ekosistem mangrove, tentunya kita harus mengetahui juga apa itu manfaat dari ekosistem mangrove. Untuk manfaat dari ekosistem mangrove, apakah ada yang bisa menjelaskan? Baik, saya akan menjelaskan tentang mangrove. Yang pertama, menyediakan nutrisi bagi makhluk hidup. Tanaman bakau memiliki nutrisi yang baik untuk lingkungan sekitarnya. Yang kedua, menjernihkan air dan menjaga salinitas garam. Akar tanaman mangrove berperan tidak hanya sebagai alat bernapas tanaman saja. Yang ketiga, menyediakan beberapa bagian tanaman inti juga dapat dimanfaatkan sebagai obat. Kulit batang pohon ini dapat digunakan sebagai pengawet, obat gatal, dan obat radang. Dan yang keempat, mencegah abrasi dan erosi tanah. Sistem perakaran mangrove yang kompleks, rapat, dan lebat dapat menangkap sisa bahan organik dan endapan yang terbawa air laut dari lautan. Proses ini akan membuat air laut menjadi bersih serta memelihara kehidupan padang lamun dan terumbu karang. Oke, baik. Terima kasih penjelasan dari Fauzi. Nah, setelah kita mengetahui pengertian, manfaat, sekarang kita akan membahas tentang dampak apa saja yang terjadi jika ekosistem mangrove itu rusak. Nah, ada beberapa dampak yang terjadi jika ekosistem mangrove mengalami kerusakan. Yang pertama yaitu terjadinya abrasi pantai. Jika ekosistem mangrove di suatu kawasan tersebut mengalami kerusakan, maka gelombang pasang surut dengan mudah akan mengikis pantai dan menyebabkan abrasi, sehingga garis pantai secara perlahan akan menyempit karena abrasi. Yang kedua yaitu berkurangnya populasi ikan dan hewan yang hidup di sekitar kawasan ekosistem mangrove. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa ekosistem mangrove merupakan habitat bagi banyak makhluk hidup, seperti udang, kepiting, ikan, katak, penyu, maupun monyet sekalipun. Jadi, jika ekosistem mangrove mengalami kerusakan, maka populasi dari hewan-hewan tersebut akan mengalami penurunan karena kehilangan tempat tinggal dan tempat berlindung. Menurut Smithsonian Ocean, hilangnya 1 mil persegi hutan bakau akan menyebabkan hilangnya 270.000 ton ikan per tahunnya, sama dengan beratnya paus biru kecil. Sehingga, jika ekosistem mangrove rusak, maka akan berdampak bagi manusia, karena manusia akan kekurangan sumber bahan makanan dan mata pencaharian. Yang ketiga, yaitu terjadinya badai serta tsunami yang tidak terbendung. Rusaknya ekosistem mangrove akan mengakibatkan tidak adanya penghalang dan pereda saat badai siklon maupun tsunami datang. Dan lagi-lagi semuanya itu berdampak bagi kehidupan manusia. Keempat yaitu rusaknya ekosistem padang lamun dan terumbu karang. Seperti yang kita ketahui, bahwa akar dari mangrove dapat menahan sedimen
dan polutan yang mengalir ke laut, sehingga menjaga laut tetap bersih. Jadi, jika ekosistem mangrove rusak, maka kualitas air akan menurun. Polutan dan limbah dengan bebas akan masuk ke air, dan hal tersebut akan merusak ekosistem padang lamun dan terumbu karang, serta hewan-hewan yang tinggal di kawasan ekosistem kedua ekosistem tersebut. Dan yang terakhir yaitu berkurangnya udara bersih. Seperti yang kita ketahui juga bahwa pohon mangrove polusi karbon dioksida 7 kali lebih banyak daripada pohon biasanya. Menurut Smithsonian Ocean, hutan bakau di dunia dapat menyerap sekitar 34 juta metrik ton karbon dioksida per tahunnya. Maka, jika ekosistem mangrove rusak, maka jumlah karbon tersebut akan tetap berada di atmosfer, dan dampaknya adalah udara bersih yang diperoleh oleh manusia akan berkurang. Nah, dari dampak-dampak tersebut, kita harus mengetahui bahwa konservasi ekosistem mangrove itu perlu. Mengapa perlu? Karena dengan adanya konservasi, semua dampak-dampak buruk tersebut dapat teratasi karena semuanya kan merusak berdampak bagi manusia. Nah, jika dilakukan konservasi bagi kawasan hutan mangrove tersebut, pengrusakan yang terjadi itu akan berkurang dan kehidupan manusia akan bertahan lebih lama. Demikian penjelasan dari saya tentang dampak buruk dan dari rusaknya ekosistem mangrove serta mengapa perlu diadakannya konservasi. Baik, saya akan menjelaskan sedikit keuntungan dan kerugian ekosistem mangrove yang berada di pemukiman warga. Jadi keuntungan mangrove yang berada di daerah pemukiman warga yaitu mangrove ini menghasilkan bahan pelapukan, di mana bahan pelapukan ini menjadi salah satu makanan bagi plankton. Maka dari plankton ini bisa mengundang ikan-ikan untuk memakan plankton, sehingga warga yang di sekitar ekosistem mangrove tersebut bisa memanfaatkan dan menangkap ikan-ikan tersebut sebagai mata pencarian dan juga sebagai bahan dan pangan. Kemudian kayu mangrove ini juga sangat bermanfaat karena kayu mangrove ini bisa dijadikan kayu bakar karena mengandung karbon yang tinggi. Kemudian ada pun juga kerugian yang disebabkan ekosistem mangrove ini terhadap pemukiman warga di sekitar, yaitu daerah mangrove ini biasa di daerah yang berlumpur, sehingga dari lumpur-lumpur tersebut ini bisa membuat atau menyebabkan bau kurang sedap di daerah pemukiman warga itu. Kemudian daerah mangrove ini adalah daerah yang lembab. Daerah lembab ini menjadi salah satu sarang bagi nyamuk demam berdarah, sehingga bisa berpotensi daerah-daerah di sekitar ekosistem mangrove itu menjadi bisa menyebabkan penyakit malaria dari nyamuk tersebut. Baik, adapun studi kasus yang terjadi di Kota Sorong, Papua Barat. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat tentang kawasan hutan mangrove ini yaitu 43,33% menyatakan agak rusak, di mana kerusakan tersebut 65%-nya disebabkan oleh manusia. Hasil tangkapan masyarakat terutama ikan dan kepiting mengalami penurunan. Masyarakat setempat atau masyarakat lokal masih menghormati lingkungan alam karena kehidupan masyarakat tersebut tergantung pada alam dan sekitarnya, yaitu kawasan mangrove. Kemudian dari hasil penelitian ini adalah interaksi masyarakat di Kota Sorong dan Kabupaten Sorong terhadap kawasan hutan mangrove tergolong sedang, karena perekonomian masyarakat lokal masih tergantung pada kawasan hutan mangrove yang ada di daerah sekitar tempat tinggalnya. Ketergantungan perekonomian masyarakat lokal yang hidup di daerah kawasan hutan mangrove terbagi menjadi 3, yaitu ketergantungan terbatas, ketergantungan penuh, dan tidak mempunyai ketergantungan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman buat partisipasinya. Terima kasih juga buat penjelasan materi untuk hari ini. Semoga
pembahasan kita pada hari ini tentang ekosistem mangrove dapat menambah wawasan kita semua tentang apa itu mangrove dan ekosistem mangrove itu sendiri. Sekian dan terima kasih.